bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba banjir datang dan korban terlambat menyelamatkan diri. Teman korban yang mengetahuinya langsung melapor dan meminta bantuan. Bisa sama teman-teman, nah, terus saya ke bawah, saya coba ke settingan, terus pas mau balik itu tiba-tiba sudah banjir gitu loh, sudah banjir, sudah deras banget. Karena saya kalau mau balik ke atas nggak mungkin, nah, karena pasti otomatis kena air banjir. Saya inisiatif cari tempat yang agak tinggi gitu, kiranya banjir nggak kena banjir. Gitu. Proses evakuasi alhamdulillah selamat dan juga tidak ada luka sedikit pun, dan ya kurang lebih proses evakuasi 1 jam bersama dari proses pemasangan tali dan juga untuk persiapan sampai dengan yang bersangkutan bisa kita evakuasi ke pinggir itu kurang. BPBD Temanggung mengimbau agar para pemancing untuk sementara mengurungkan niat memancing di sungai karena kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim dan curah hujan yang tinggi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi salah satu ABK kapal motor Harapan Jaya yang tenggelam dihantam ombak di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 3 ABK ditemukan selamat, sementara 3 ABK lainnya masih dalam pencarian. Pencarian terhadap 3 ABK yang masih hilang diperluas karena hingga hari keempat para korban belum ditemukan. Pencarian juga menggunakan bantuan helikopter milik Polda Sulawesi Selatan. Satu buah file aktif musibah kecelakaan kapal KMN Harapan Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana POB 6 orang. Kami menerima info tadi pagi jam 6 waktu Indonesia Tengah, dan waktu kejadiannya di hari Jumat, itu di tanggal 10 Januari pukul 00.00 WITA. Peristiwa tenggelamnya kapal motor Harapan Jaya yang sedang mencari ikan terjadi pada Jumat 10 Januari. Namun tim SAR baru menerima kabar tenggelamnya kapal pada Selasa kemarin. Sempat dihentikan kemarin, pencarian para ABK kembali dilakukan hari ini. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polisi bongkar praktik prostitusi online anak di bawah umur di Kebayoran Baru, Jakarta. Selain di Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini menyelidiki adanya pagar di Laut Bekasi. Kejaksaan Agung sita uang senilai 21 miliar rupiah dari 2 rumah mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono yang ditangkap terkait kasus Ronald Tanur. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta, di mana seorang pelaku curanmor nyaris tewas diamuk massa di Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku berhasil dipergoki oleh korban hingga akhirnya pelaku ditangkap. Pria berinisial A, pelaku curanmor tak berkutik saat diinterogasi warga usai tertangkap mencoba menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun mendapat bogem mentah oleh warga yang geram dengan ulahnya. Aksi pelaku gagal setelah korban memergoki pelaku dan sempat terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor. Korban pun berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Pakai alat apa? Kuncinya ngantel, Pak. Kuncinya nyantel. Lagi diparkir. Pagi. Beberapa kali.
Kesini kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, udah rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapet, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan. Guna menghindari amukan massa, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Durensawit untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hendak putar balik, sebuah truk tangki dihantam tronton hingga terbalik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibatnya truk tangki melintang di tengah jalan menutup akses jalan. Sebuah truk tangki melintang menutupi ruas jalan Ring Road, tepatnya di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan berat, yaitu truk tangki dengan tronton. Akibat benturan keras tersebut, truk tangki terguling sebanyak 2 kali hingga posisi roda berada di atas dan melintang di tengah jalan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan material dan diperkirakan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Dari timur mau ke Jakarta, putar balik mau ambil laundryan ketinggalan di itu. Putar balik dari arah barat, udah jauh tanpa kelihatannya tanpa ada ngerem, Bang. Yang ngerem cuma udah blong remnya. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Namun sempat membuat akses jalan Lingkar Selatan Kabupaten macet lantaran truk melintang di tengah jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Jawa Timur. Diduga penyebab kecelakaan akibat sopir truk mengantuk. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Desa Kalibroto, Kediri, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat mobil double kabin terpisah menjadi 2 bagian dan sepeda motor hancur hingga pengendara tewas terpental. Sementara truk terguling setelah menabrak teras rumah warga. Sopir truk dan pengemudi mobil double kabin luka ringan. Peristiwa bermula saat truk yang melaju kencang namun agak ke kanan masuk lajur ke arah berlawanan. Diduga penyebab kecelakaan sopir truk mengantuk. Di lokasi itu tepatnya ada tikungan. Nah, di tikungan itu truk melampaui garis marka, yaitu mencuri jalan sehingga menabrak double cabin yang dari arah berlawanan, yaitu dari arah timur ke barat, yang disusul motor di belakang mobil tersebut. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Laka Satlantas Polres Kediri Kota untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Petugas kepolisian berhasil meringkus 2 kawanan pencuri sadis di tengah jalan Iyo Sudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku yang sempat melakukan perlawanan terpaksa harus dilumpuhkan petugas. Dua kawanan pencurian sadis antara lintas provinsi yang sedang menyetir ditangkap petugas kepolisian di Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ialah Febriansyah, 25 tahun, dan Nopi Irawan, 24 tahun, yang merupakan mantan residivis dan merupakan komplotan pencurian lintas Sumatera. Petugas pun harus melepaskan tembakan peringatan karena keduanya mencoba melarikan diri. Akhirnya, petugas terpaksa melumpuhkan keduanya karena berusaha melakukan perlawanan dan membawa senjata tajam.
Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi mereka hendak melakukan pencurian sepeda motor milik nasabah bank. Dari beberapa laporan kita dapat bahwa mereka ini juga diduga ada melakukan tindak pidana di daerah Polda Bengkulu. Spesialis apa ini? Spesialis variasi mereka ini, unsur mur 3C. Spesialis 3C. Dari kedua pelaku ditemukan barang bukti senjata tajam, paku untuk mengepeskan ban motor korbannya, dan juga pecahan busi. Selanjutnya kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna proses penyelidikan lebih lanjut. Banyaknya laporan polisi membuat keduanya menjadi target kepolisian. Bahkan kedua pelaku juga merupakan buruan Polda Bengkulu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Diduga karena tersinggung, seorang pemuda mengancam dan membakar motor seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur. Aksi pembakaran motor pun viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui, sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung. Korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku, yaitu inisial AQ, melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Kejagung sita uang 21 miliar rupiah dari rumah mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, tersangka kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Selengkap sesaat lagi. Kembali bersama kami, pemirsa. Puluhan sopir angkutan kota K11 memblokade perjalanan bis kita di depan Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Blokade sempat diwarnai kericuhan antara para sopir dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Putar! Kalau mobil gua palangin dulu, mobil gua motor tengah, mobil gua nih. Putar! Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi, menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan Pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi membongkar praktik perdagangan anak di bawah umur di Kebayoran Baru, Jakarta. Korban dibayar sebesar Rp3.500.000 setelah dapat melayani 70 pelanggan. Terus saja dulu. 4 orang pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B, berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. 2 orang pelaku lain, yakni MR alias M dan R alias R, berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih tergolong di bawah umur, yakni MAL 19 tahun dan AMD 17 tahun. Dari penangkapan 4 pelaku, polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit ponsel. Untuk modusnya sendiri, para pelaku yang berperan sebagai admin menawarkan kedua korban melalui aplikasi micet dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Kedua korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp3,5 juta setelah melayani 70 pria hidung belang oleh sang mucikari yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ada 4 orang, 2 tersangka berperan sebagai admin, yaitu RA alias A dan MRC alias B. Kemudian 2 tersangka lainnya yaitu berperan sebagai pengantar atau pengawal, itu MR alias M dan R alias R. Untuk korban sendiri ada 2 orang, yang satu berusia AMD berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun. Sebagai ngejagain, ngawal ya, ngawal dan ngejagain. Berapa lama setiap kali dia open BO? Maksudnya berapa lama? Berapa lama di kamar? Kamu ketok kan katanya diketok ya? Berapa lama? 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Satu hari dia bisa melakukan berapa tahun? Paling banyak itu 20. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi juga berhasil mengungkap praktik prostitusi jaringan internasional dengan menawarkan korban PSK dari 129 negara melalui website. Sementara itu di Bali, sebanyak 15 korban tindak pidana perdagangan orang ditawarkan sebagai PSK. Dua tersangka bernama Anastasia Koveziuk 27 tahun dan Maxim Tokarev 32 tahun warga Rusia ditangkap oleh jajaran Ditres Siber Polda Bali dan Polres Badung karena kedapatan mengoperasikan jaringan prostitusi internasional melalui website. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia di dalam websitenya. Dalam kasus ini, petugas berhasil menyelamatkan 15 korban perdagangan orang yang diperkerjakan sebagai PSK. Keduanya mengaku telah melakukan praktek prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Oleh sebab itu, operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia, tapi sebutkan ada 12 kota. Tersangka ini memiliki PSK sebanyak kurang lebih 15 orang. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bersangkutan adalah para korban TPPO-nya. Ini ada 15 orang dan sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan 15 orang tersebut. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon selular, kartu SIM, dan paspor para tersangka juga disita petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota.
Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi Koin Jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak di berbagai kota, ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi Jagat atau Koin Jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi Koin Jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka atas suap vonis bebas Gregorius Ronaltanur. Kejagung juga menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dijemput dan diterbangkan ke Jakarta oleh tim Kejagung dari rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Rudi kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa kurang lebih selama 4 jam. Kejagung juga telah menggeledah 2 rumah Rudi yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Hasilnya, petugas menyita uang sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura serta rupiah. Rudi disangkakan mendapat suap sebesar 20.000 dolar Singapura, meski belum sempat diterima dari Ketua Majelis Hakim Erinto Hadamanik yang menyidangkan perkara penganiayaan berujung pembunuhan oleh Gregorius Ronaltanur. Peran Rudi Suparmono dalam kasus suap ini adalah memilih siapa saja hakim yang akan memvonis bebas Ronaltanur sesuai permintaan pengacara Ronald, Risa Rahmat. Dan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronaltanur, yaitu saudara LR. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura. Sebelumnya 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronaltanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik.
Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari hasil olah TKP, polisi menyebutkan penyebab rumah seorang anggota polisi meledak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan yang ditemukan di dalam kamar pemilik rumah. Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan tersebut dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan produk jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bibit-bibit yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, status Aibda Maryudi, pemilik rumah yang meledak di Kabupaten Mojokerto dan menewaskan 2 orang tersebut, masih menjadi saksi. Meski demikian, Kapolres Mojokerto akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum. Aibda Maryudi, anggota Polsek Gelanggu yang rumahnya meledak dan menewaskan 2 orang, telah dimintai keterangan oleh anggota Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun status anggota polisi yang masih aktif menjadi Babin Kamtipnas di Polsek Gelanggu itu masih sebagai saksi. Sementara Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas
baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Ihram menambahkan kasus ledakan rumah ini telah ditangani oleh Bitpropam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Beberapa pelaku UMKM diduga jadi korban penipuan iuran administrasi untuk menjadi penyedia makan bergizi gratis. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, usai viralnya bidan teladan yang kena prank hadiah motor, hari ini pejabat bupati yang baru saja dilantik menyerahkan motor yang dijanjikan pada bidan tersebut di kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya 1 unit motor saja, Rusmiati mendapat 3 motor sekaligus. Di tengah acara kegiatan apel gabungan, pejabat Bupati Muhamsi menyerahkan motor pada bidan teladan yang sempat viral di media sosial. Disaksikan Kepala Dinas Kesehatan dan juga pejabat kepala dinas lainnya. Motor diberikan langsung pada bidan Rusmiati Aminuddin. Dengan wajah senang dan mata berkaca-kaca, bidan Rusmiati menerima motor tersebut meski jenisnya berbeda dengan motor yang awalnya akan diberikan namun ternyata kena prank. Tak hanya 1 unit motor saja, bidan Rusmiati juga mendapatkan sebuah sepeda motor dari pejabat bupati yang baru dan juga sebuah motor dinas dari Kepala Dinas Kesehatan. Kegembiraan bidan Rusmiati mendapatkan motor sekaligus 3 ini pun tak terbendung lagi hingga meneteskan air mata. Menurutnya, dia tak menyangka akan mendapatkan 3 motor meski hari ini baru diserahkan 1 unit saja. Saya alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia dan terharu sampai tidak bisa tahan air mata saya karena saya tidak harap akan dapat ternyata 3, yang awalnya itu 1 motor pribadi dari Pak mantan PJ Bupati Pak Burahima, dan ternyata alhamdulillah hari ini ternyata bertambah 1 dan menjadi 3. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak PJ, mantan PJ. Insya Allah motornya akan bermanfaat saya pakai di desa. Saya kira untuk memenuhi kepentingan mereka yang sudah berjanji sebagaimana janji kemarin dan Pak PJ lama sudah menunaikan janjinya. Lalu karena baru 1 saya sampaikan saya berikan waktu dekat, kalau bisa hari ini kita serahkan dan lambat besok lah karena proses itu insya Allah hari ini atau paling lambat besok kita serahkan proses lagi. Pada tahun 2024 kemarin, bidan Rusmiati bahkan mendapatkan penghargaan salah satu bidan teladan di Indonesia atas dedikasinya dalam bertugas selama ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan emak-emak mencuri di sebuah minimarket di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 8 orang dan memiliki peran yang berbeda-beda. Menggunakan 2 bentor, komplotan pencuri emak-emak ini menyatroni sebuah minimarket di desa Purbalamo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari CCTV terekam seorang IRT mencuri sebuah produk yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Komplotan pencuri yang berjumlah 8 orang ini memiliki peran masing-masing. 2 emak-emak mencoba mengejek pemilik minimarket untuk menutup aksi pencurian, sedangkan 3 pelaku lain berjaga di luar sambil mengamati situasi. Komplotan mama pencuri ini beraksi mencuri barang-barang mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur hingga susu bayi. Pemilik minimarket mengaku baru menyadari aksi pencurian usai ketiga pelaku keluar tanpa membeli apapun. Yang masuk ke sini? Yang beraksi ada 5 orang, yang mantau di luar ada 3 orang. 3 orang ya. Ya, ada anak-anak, dibawa anak 1. Ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah kan, udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Dari wajah pelaku diketahui mereka merupakan spesialis komplotan pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing, Natal. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Hussein Lupis, iNews melaporkan.
Setelah sempat menghilang, orang tua yang melantarkan jenazah bayinya di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat ditangkap. Keduanya mengaku tidak punya uang hingga tega meninggalkan anaknya. Aparat Polsek Metro Grogol Petamburan menangkap orang tua yang meninggalkan jenazah bayi 5 bulannya di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat akhir Desember 2024 lalu. H dan istrinya BU ditangkap di rumah kos kawasan Grogol Petamburan. Keduanya selalu berpindah tempat dan bersembunyi menghindari polisi. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengaku tega lantaran tidak punya uang untuk mengurus jenazah putra pertamanya yang meninggal saat dirawat intensif. Polisi kini mendalami adanya motif lain dari kejadian ini. Menelantarkan dari si bayi tersebut dengan alibi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki uang. Inisialnya Pak? Inisialnya untuk ayah H, kalau untuk si ibu inisial B. Saat ditangkap ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Sebelumnya, bayi laki-laki berusia 5 bulan meninggal dunia di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras Grogol Petamburan, Jakarta Barat akhir Desember lalu. Bayi malang ini membuskan nafas terakhir usai mendapatkan perawatan medis selama 2 jam. Menurut pihak rumah sakit, orang tua bayi yang mengetahui anaknya meninggal bergegas pergi untuk mencari uang membayar biaya rumah sakit lantaran kartu BPJS-nya ditolak rumah sakit. Namun, orang tua bayi tak kunjung kembali, hingga pihak rumah sakit kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan pemberlakuan libur Ramadan tahun ini akan segera diumumkan. Saat ini pembahasan masih dilakukan di lintas kementerian. Hal ini dikatakan Mendikdasmen Abdul Mukti di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Senin kemarin. Pembahasan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK. Hal ini untuk memastikan keseragaman antara libur di sekolah maupun di madrasah. Abdul Mukti menegaskan pihaknya kini mempertimbangkan 3 opsi libur yang akan diterapkan. Kan ada 3 yang saya ikuti di masyarakat, ya ini belum keputusan ya. Yang pertama kan ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Yang kedua itu paro-paro, artinya ada sebagian, biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur, jadi misalnya 3 hari atau 2 hari menjelang Ramadan sampai misalnya 4 hari atau 5 hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa, kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya bisa 2 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu. Nah, opsi ketiga ada yang usul masuk penuh sebagaimana sekolah biasa. Nah, tapi intinya semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG untuk siswa sekolah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dilakukan di 4 tingkatan sekolah, mulai taman kanak-kanak hingga menengah sekolah atas. Namun peluncuran program MBG tersebut menuai polemik. Beberapa pelaku UMKM diduga menjadi korban penipuan iuran administrasi untuk mendapatkan kuota program tersebut yang dilakukan salah satu paguyuban. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di Kabupaten Ciamis ini berlangsung di 4 sekolah. 3.500 porsi dengan menu makanan yang disajikan dalam acara ini meliputi nasi, daging ayam, sayuran, serta buah jeruk. Penjabat Bupati Ciamis Budi Waluya mengatakan, launching program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan di daerah tersebut. Kita untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama anak-anak sekolah, anak-anak usia dini juga, yang mudah-mudahan sih berjalan lancar dan juga memberikan manfaat baik bagi anak-anak sekolahnya maupun juga perekonomian di daerah, khususnya mungkin sekarang awal Banjarsari ya.
Namun demikian, adanya program makan bergizi gratis ini di Kabupaten Ciamis menuai polemik. Beberapa pelaku UMKM diduga menjadi korban penipuan iuran administrasi untuk mendapatkan kuota program tersebut yang dilakukan salah satu paguyuban. Beres secepatnya gitu, tapi saya juga kan harus ada ketentuan kan kapan ini dimulainya gitu kan, biar ya mungkin biar ada kepastian lah gitu, biar enak saya juga kan persiapannya dimatangin dulu, bisa ada kekurangan biar saya beresin dulu gitu. Ada ternyata oknum yang memanfaatkan situasi, padahal ini kan tujuannya untuk kebaikan kita semuanya. Ternyata ada yang mencari lebihan dari situ dan sedang ditelusuri. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Kapolres. Mudah-mudahan ini akan segera kita dapatkan siapa-siapa saja yang mengadakan pungutan ini. Paguyuban tersebut mengiming-iming anggotanya yang juga pelaku UMKM untuk ikut bergabung yang nantinya akan diberi kuota program makan bergizi gratis. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis di sekolah kawasan Jakarta Utara menarik perhatian lantaran TNI membawa serta kendaraan tempur maung sambil membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah. Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Saya pak. Pengen jadi apa? Dokter, kamu? Oh, TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Oh, mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buat produk-produk Indonesia ya, amin ya. Senang gak dek ngerasain mobil? Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung. Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara, ini gimana perasaannya semuanya? Perasaannya seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya, Jawa Timur masih disambut antusias siswa. Para pelajar senang karena bisa menghemat uang jajan untuk ditabung. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya masih menjadi perhatian para siswa. Setelah mendapatkan porsi makanan, mereka langsung menikmati menu makanan gratis yang disajikan. Di SD Takuma, kawasan Jalan Jemur, Ngawinan, Surabaya, menu yang disajikan pada hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama. Para siswa menikmati hidangan yang terdiri dari nasi putih, ayam kecap, sayur kacang panjang, buah semangka, serta susu kotak. Program makan bergizi gratis ini juga membuat siswa senang karena bisa menghemat uang jajan mereka. Hemat uang jajan nggak sih, Clara? Sangat ya. Sehari bisa berapa hematnya kalau dengan adanya program makan bergizi ini? 10.000. Terus uangnya buat apa? Sementara itu pihak sekolah menyatakan adanya 31 dari total 329 siswa yang alergi terhadap berbagai makanan. Pihak sekolah meminta orang tua untuk membawakan makanan atau bekal sendiri dari rumah. 31 anak, dan itu sudah kami masukkan dalam SOP yang kami kirimkan ke Badan Gizi Nasional. Bahwa diantaranya alergi itu ada yang malah nggak mau makan nasi. Kalau dipaksa makan nasi itu muntah karena memang dari kecil sudah nggak bisa. Nah, selama ini sementara akhirnya kami minta orang tua
Pihak sekolah berharap Badan Gizi Nasional segera menemukan formulasi guna menentukan langkah mengantisipasi permasalahan alergi dan memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari program makan bergizi gratis ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Siswa SMP Negeri 191 Jakarta masih harus menanti penerapan program makan bergizi gratis yang dilakukan bertahap. Mereka tak sabar untuk mencoba makan bergizi gratis dan bisa menghemat uang jajan untuk ditabung. Berikut laporan reporter Chamar Henda dari SMPN 191 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu SMP yang ada di Jakarta, yakni SMPN 191 Jakarta yang ada di Kebonjeruk, dan memang belum diterapkannya untuk program dari makan bergizi gratis. Nah, saat ini sedang jam istirahat, saya akan langsung berbincang bersama dengan siswa yang ada di sini. Halo, selamat siang, adik-adik. Oke, ini masih istirahat ya? Oke, saya mau ngobrol nih. Tadi kamu lagi makan ya? Aku ganggu nggak apa-apa ya? Oke, namanya siapa? Nama aku Bunga. Oke, Bunga. Bunga ini bawa makan setiap hari berarti dari rumah ya? Iya. Ini kan akan ada makan bergizi gratis nih. Betul, kamu belum dapat ya di sekolah ini ya? Belum. Udah ada info belum dari guru atau dari siapa? Belum juga. Tapi pengen nggak sih dapat makan bergizi gratis? Ini kan kamu berarti disiapin mama dong ya? Oke, kenapa tuh pengen? Pengen banget biar duitnya bisa ditabung. Terus? Jadi nggak ini ya, nggak harus ngeluarin uang jajan gitu ya? Tapi sempet ngobrol nggak sih sama mama, tanggapannya gimana kalau misalnya dapat makan bergizi gratis? Iya, kalau kata mama sih juga pengen cepet-cepet juga biar kalau misalnya telat bangun kan, mama juga telat kan, jadi buru-buru nyiapinnya. Jadi mama nggak usah repot-repot gitu ya? Oke, tapi pengennya menunya gimana sih? Kan udah lihat mungkin di TV ya, sama di media sosial makan bergizi gratisnya. Menurut kamu pas nggak? Pas, menurut aku. Apa yang paling pengen kamu cobain? Kornetnya. Kornetnya ya? Oke, baik. Bunga, terima kasih banyak ya. Adik-adik, terima kasih ya. Ya, pemirsa, memang program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SMPN 191 Jakarta ini belum dilakukan. Meski begitu, berdasarkan data ini ada sekitar 67% dari siswa yang ada di sini merupakan penerima KJP. Artinya memang berasal dari siswa menengah ke bawah dan diharapkan bahwa ini bisa terus dilakukan. Meski begitu, pihak dari sekolah nantinya berharap bahwasanya bisa dilakukan secara cepat, namun mereka akan sabar menanti dengan program makan bergizi gratis yang diterapkan di SMP ini. Dari Jakarta, Chamar Henda, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh Prisa Sombodato. Halo, selamat siang Prisa. Ada informasi menarik apa nih nanti selanjutnya di iNews Siang? Iya, selamat siang. Ini kita akan membahas ataupun informasi terkait dengan usai temuan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Masih ingat dong ya yang panjangnya sampai 30 km. Ini ada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP kini selidiki adanya pagar laut, tapi kali ini di wilayah Bekasi, Jawa Barat sepanjang 3 km. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Siang bersama saya Prisa Sombodato. Selain pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini menyelidiki adanya pagar di Laut Bekasi, Jawa Barat. KKP telah mengidentifikasi pemiliknya dan memastikan pagar tersebut tidak berizin. Heboh pagar laut berdiri di perairan Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut sepanjang 2 km tersebut berada di kawasan Tarumajaya yang membentang dari tepi pantai menuju laut. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan Bekasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah menyelidiki pagar laut tersebut. Meski telah mengetahui pemiliknya, namun KKP enggan menjelaskan lebih rinci dan memastikan jika pagar laut itu tidak memiliki izin. KKP juga telah melayangkan surat peringatan agar pengerjaan pagar laut tersebut dihentikan. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau teman-teman melakukan investigasi, silahkan datang ke lokasi.
nama PT-nya ada gitu loh. Nah, tapi kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya. Responnya apa, Pak? Tujuannya apa sih? Tujuannya Kalau selama ini investigasi iya, dia kayak dia berani seperti itu karena dia merasa sudah memiliki KKPR darat gitu. Padahal dari hasil pelacakan geotek kami selama 30 tahun terakhir, daerah itu nggak pernah darat, daerah itu laut. Sebelumnya, para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya di Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilometer sini, dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih di baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Bebelan yang ada di utara Bekasi, karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu, UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat dan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta dan sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara tersebut kepada nelayan. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rani Sanjaya dan Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang berada di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamenkomdiki Angga Raka Prabowo.
Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan. Prabowo bertemu dengan Steven Seagal diungkap oleh Wamenkomdigi Anggaraka Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya. Pertemuan itu tidak diagendakan lantaran Prabowo dan Steven Seagal berada di satu hotel yang sama. Sementara jalan Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sempat tertunda sejak Oktober 2024 lalu, kedua tokoh kembali diisukan akan duduk bersama. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Rencana pertemuan ini diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia bahkan meyakini pertemuan keduanya hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahas persoalan bangsa. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga tidak menampik kemungkinan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan keduanya adalah hal yang biasa dan masih menanti informasi langsung dari Prabowo. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat isukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tidak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kabar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar rapat pengurus harian Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menyusun rancangan program kerja Kadin Indonesia sepanjang tahun 2025, serta keterlibatannya dalam mensukseskan program strategis pemerintah. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri memimpin langsung rapat pengurus harian perdana tahun 2025 di Menara Kadin, Jakarta. Rapat yang turut dihadiri Waketum Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanusudibyo ini membahas program kerja Kadin Indonesia sepanjang tahun 2025, serta keterlibatan dalam sejumlah program strategis pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, hingga investasi dan perdagangan. Kadin bisa berpartisipasi terutama untuk teman-teman di daerah karena ini merupakan program besar yang harus disukseskan ya, dari dapurnya yang jumlahnya kalau tidak salah 11.000 sampai supply chain-nya, lalu pembiayaannya dan lain-lain. Lalu yang kedua juga tadi bicara cukup detail mengenai penyediaan 3 juta rumah murah per tahun, di mana 2 jutanya di pedesaan, 1 jutanya di perkotaan. Nah ini teman-teman dari Kadin Provinsi bisa berpartisipasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia yang juga PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Batawari, optimis partisipasi Kadin dapat membantu mensukseskan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Capaian 8% itu bukan pekerjaan mudah karena butuh sinergi dan pasti setiap tahun itu ada tahapan kenaikan. Dengan makan bergizi gratis ini kita mau ada multiplier efek melibatkan semua pengusaha UMKM sehingga ada value di sini. Ini salah satu harapan kita.
Kadin Indonesia bersama para pengusaha berkomitmen akan membantu mensukseskan program-program pemerintah serta fokus untuk membantu peningkatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Santa Anita Los Angeles berubah menjadi pusat donasi besar-besaran untuk korban kebakaran. Informasi lengkapnya usai jeda. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Los Angeles, kita terhubung dengan warga negara Indonesia di sana, ada Kevin Arthur Leogiman, sekaligus Ketua Umum dari HDCI MID Indonesia. Selamat malam waktu setempat, Mas Kevin. Bagaimana situasi terkini di sana? Bisa diberikan informasi terupdate? Selamat malam, Mbak Grisha. Ini dari Los Angeles. Saya ada di Westwood Recreation Center. Di sini adalah menjadi tempat shelter juga untuk banyak bantuan. Di sini ada beberapa residen juga di luar sini. Keadaannya di sini sudah mulai sepi, cuma di dalam sudah mereka diberikan tempat-tempat beristirahat seperti tempat-tempat tidur militer ditaruh di satu aula besar. Ini tadinya Recreation Center sudah dijadikan menjadi tempat untuk pengungsi. Jadi sekarang sudah hampir waktu istirahat, jam 10 malam di sini. Tempat ini akan ditutup supaya mereka bisa beristirahat. Cuma masih ada banyak orang yang beraktivitas dan berolahraga di depan sini. Apakah Mas Kevin mengetahui kira-kira berapa jumlah pengungsi yang ada di lokasi Anda saat ini? Di sini mereka katakan bisa sampai 200 sampai 300 orang yang stay, tapi banyak juga yang aktif keluar masuk di tengah-tengah hari juga. Nah, seperti biasanya ketika ada bencana di Indonesia, yang paling dibutuhkan biasanya pakaian, makanan. Nah, bagaimana dengan para pengungsi kebakaran di Los Angeles atau di lokasi Anda saat ini? Apa yang paling dibutuhkan dan apakah sudah terpenuhi? Jadi di lokasi Westwood ini yang paling dekat sama Palisades Fire, ini yang paling dekat, di petanya pun paling dekat sama fire. Mereka tadi saya tanya jika masih butuh donasi atau apapun, secara materi dan pakaian dan lain-lain, makanan minuman mereka sudah cukup. Namun mereka masih menerima finansial donasi yang bisa langsung dikirim melalui website mereka. Jadi sukarelawan yang ada di sini itu sukarelawan dari American Red Cross Organization. Jadi yaitu mereka cuma butuh finansial donasi aja. Baik, kalau secara umum bagaimana situasi terkini di Los Angeles? Apakah kebakaran sudah berhasil dipadamkan atau seperti apa? Jadi saya tadi sudah mencoba untuk lebih dekat ke area yang ada apinya, cuman banyak daerah yang dekat kepada api itu sudah dimatikan semua lampunya dan dievakuasi. Jadi saya nggak bisa sampai tempat melihat yang api yang sudah padam atau tidak karena sudah malam juga. Cuman bisa memang tercium dan terasa seperti di tenggorokan dan mata itu sangat masih perih dan pedas. Dan kalau semakin dekat memang sekitar 11 mile itu masih sangat tercium bau asap di situ. Adakah informasi terkini dari pihak pemerintah di sana untuk mengantisipasi kondisi ini dan mungkin harapan dari masyarakat? Iya, pemerintah hanya ingin masyarakat sekitar sini untuk lebih aware lagi karena angin di daerah Southern California akan menjadi lebih semakin kencang, sekitar 70 sampai 80 mile per hour, karena itu akan berlangsung sampai aktif sampai hari Rabu siang di sini. Kondisi masyarakat Indonesia di sana membaik dan terima kasih atas informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali ya. Sampai berjumpa kembali Mas Kevin. Dan pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Informasinya usai jeda. Kembali di iNews Siang pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert nampak antusias menikmati hidangan khas Minang.
Patrick Kluivert makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal Tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert ini juga menjadi perhatian. Usai makan malam, Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran. Kita beralih pemirsa ke penyidik Korea Selatan yang menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu waktu setempat. Presiden Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan buntut deklarasi darurat militer Desember lalu. Dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Bernadetta Ginting. Saya Prisa Sompodatu pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap. Proses penangkapan berjalan penuh drama sebelum akhirnya Presiden Yoon bersedia dibawa ke kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi. Ini menjadi eskalasi baru dari drama gagalnya pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon pada Desember lalu di tengah proses pemakzulan dirinya yang dimulai pada Selasa kemarin. Penangkapan terjadi setelah ratusan penyidik dari lembaga korupsi Korsel dan polisi menggerebek kediamannya sejak dini hari. Penangkapan terkait penyalahgunaan kekuasaan menyangkut pengumuman darurat militer dan merupakan yang kedua setelah gagal di 3 Januari kemarin. Sebelumnya pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon menggemparkan dunia karena mengumumkan darurat militer. Namun pengumuman itu dicabut beberapa jam setelahnya. Kemudian pada 14 Desember 2024, Presiden Yoon dimakzulkan. Sejak pemakzulan itu, Yoon berlindung di kediamannya yang dijaga pasukan keamanan pribadi. Upaya penangkapan sempat gagal beberapa kali sebelum akhirnya penangkapan dilakukan pada Rabu waktu setempat dengan mengerahkan ribuan personel polisi.